Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini adalah kesempatan untuk kita melakukan kehendak Tuhan dan menyatakan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya menerima kekuatan dari Tuhan untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih berada dan sempat melihat video ini. Saya langsung buka aja di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, satu saat ada satu keluarga jemaat di satu tempat yang kota kecil, dan dia disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan tempatnya dan untuk pergi ke satu tempat yang lain. Dan ketika dia harus berbicara kepada keluarganya untuk mereka pindah, karena Tuhan yang menyuruh untuk mereka pindah, dan ternyata dukungan terjadi dari istrinya, dari anak-anaknya untuk mereka pindah. Dan ketika mereka pindah, mereka melayani di sebuah tempat atau sebuah gereja di daerah tersebut, di daerah yang baru. Dan ternyata di sana apa yang mereka lakukan itu adalah mereka memberikan hidupnya mereka untuk melayani Tuhan dengan pesan yang Tuhan berikan untuk melakukan atau pelayanan di satu tempat yang baru. Kalau mau dikatakan bahwa mereka di tempat yang lama sudah settle, sudah lengkap, sudah dipenuhi dengan segala sesuatu, kerjaannya bagus, usahanya bagus, tetapi Tuhan suruh tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan memang tidak mudah untuk kita dapat mendengar suara Tuhan, kemudian kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab di sini dikatakan bahwa sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kita percaya betul bahwa Tuhan mengutus banyak hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kabar, untuk memberitakan berita Injil Kerajaan Allah, sambil mereka menantikan waktu Tuhan menyatakan diri. Entah nanti dia akan menjemput kita ataupun dia datang tiba-tiba saat kita sedang melayani. Tapi kita sebagai orang-orang yang mendengar suara Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, kita harus tetap mengerjakan bagian kita. Oleh karena itu kita perlu untuk dituntun oleh Tuhan. Kita perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa sambil menanti-nantikan ini, kamu harus berusaha. Artinya ada perjuangan, ada usaha daripada setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kamu kedapatan tak bercacat. Usaha kita ini adalah harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita menjaga hidup kita untuk tidak bernoda atau tidak bercacat celah di hadapan Tuhan ketika Dia datang. Ataupun pada saat kita dipanggil, kita pun juga di dalam saat melayani, kita tetap menjaga sikap hati hidup kita untuk tak bernoda di hadapan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa dalam perdamaian dengan Dia, berusaha, kita sudah berusaha untuk melayani, kita sudah berusaha untuk melakukan aktivitas kita untuk menjadi berkat, tetapi kita juga harus berusaha untuk tetap connect dengan Tuhan, bersandar dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk minta Roh Kudus memimpin kita dimanapun kita berada. Ketika kita peka terhadap suara Roh Kudus, maka semua pelayanan kita tuh akan dituntun dan disertai. Kita pun juga berkenan di hadapan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan. Artinya kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saudara di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan ketika saudara diberkati, jangan lupa like, subscribe, bahkan tekan tombol lonceng dan bagikan ini bagi saudara-saudara kita yang lain supaya menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.